Selalu ada jawaban, selalu ada pertolongan di rumah Tuhan. Gereja JCC Cijantung menyambut Anda. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kita dan masuk ke dalam hati kita sehingga kita menerima keselamatan. Selamat mendengarkan dan menjadi berkat. Shalom, selamat pagi. Ibadah kedua jam 11. Baik, hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran Kingdom of God. Series Kingdom of God yang kita akan selesaikan sampai di Paskah 17 April. Buat saudara semua, agar saudara semua hadir dalam ibadah Minggu Palem tanggal 10 April, lalu ada Jumat Agung tanggal 15 April, lalu Minggu Kebangkitan Tuhan Yesus tanggal 17 April. Apabila Anda adalah seorang pengikut Kristus, jangan lupakan untuk ikuti 3 peringatan ini. Karena kita mengingat akan Kristus, kematiannya di atas kayu salib dan juga di atas dari kematian. Amin. Jadi kita rencana daripada gereja ini tanggal 3 minggu depan kita akan ada perjamuan kudus, tanggal 10 Minggu Palem, tanggal 15 Jumat Agung kita akan perjamuan, lalu tanggal 17 kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, baik. Kingdom of God. Saya akan mulai dari cerita bahwa kemarin hari Sabtu, kakak-kakak sekolah minggu, setelah mereka mengajar hampir 1 tahun lebih kita tidak pernah bertemu dengan guru-guru sekolah minggu, hanya ketemu kalau Zoom meeting. Mereka melakukan Zoom meeting buat sekolah minggu tiap hari Sabtu selama pandemi. Secara terus menerus, dan supaya saudara tahu Zoom yang mereka lakukan itu mereka lakukan sungguh-sungguh, mereka persiapkan dahulu, mereka buat multimedianya semua. Tidak ada yang dibayar, hanya untuk melayani anak-anak dari gereja di sini. Jadi saudara harus berikan tepuk tangan buat semua pengorbanan yang mereka lakukan. Bahkan di dalam Zoom pun beberapa guru sempat untuk kalau ada yang ulang tahun mereka datang naik Grab lalu memberikan surprise kepada anak yang ulang tahun. Jadi kemarin saya dan istri mengundang mereka untuk breakfast, makan pagi di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Kafenya baru buka dan didekor ala-ala Prancis gitu ya, saudara lihat. Bagus sekali ruangannya dan kurang lebih ada 20 orang guru-guru sekolah minggu yang makan pagi. Makan paginya juga hanya roti 1 dan juga kopi, teh gitu. Saya mau pesan nasi uduk tapi kemahalan saudara ya. Jadi hanya roti dan teh. Dan kita sukacita sekali, semuanya happy dan semuanya senang lah foto-foto begitu. Nah boleh ada videonya. Nah ini waduh, saudara dengar background ya, backgroundnya rasa-rasa di Eropa gitu ya. Ada bunyi kunting, waduh, tuh makan pakai serbet semua gitu ya. Nah kita ambil satu section dan guru-guru semua duduk dan kita menikmati. Nah guru-guru ini termasuk saya kan dari Cijantung nih ya. Jadi kita datang. Nah sebelumnya saya makan sama istri di situ, saya bilang kita harus ajak kakak-kakak sekolah minggu enjoy tempat di sini, mereka supaya lihat seperti di Prancis gitu. Lalu mereka datang. Awalnya sih saudara masih alim-alim saudara. Lama-kelamaan suara tambah kencang. Wah, gitu. Lalu tambah kencang, foto-foto. Wah, akhirnya ganas sekali saudara. Dan tiba-tiba kita merayakan juga ada satu kakak sekolah minggu yang ulang tahun namanya Windy. Kita kasih bunga, wah senang sekali. Lalu kita minta ke restorannya untuk bisa disurprisein enggak, dan restorannya surprisein gitu. Nah yang seru gini, kan pesan kopi ya di kafe gitu ya. Kopi kakak-kakak pesan cappuccino ya Pak ya. Nanyanya, udah manis belum Mbak? Gitu. Saya mulai ngerti ya. Terus pesan kopi hitam, udah manis belum Mbak? Akhirnya masnya yang waiternya tahu, oh ini pasti dari Cijantung semua ini.
Sampai si Daniel yang ikut bilang, lu kira kopi kenangan? Semuanya pakai gula aren gitu ya. Jadi seru banget. Pokoknya heboh dan suasananya jadi rame begitu. Tiba-tiba biasanya kalau ke sana, ibu-ibu yang di sana itu nongkrong, kakinya disilang gitu ya, minumnya jentiknya diangkat gini, minum. Terus ngomongnya pelan-pelan, ketawanya juga gini. Gitu ya. Ibu-ibu sosialita gitu. Kemarin tiba-tiba saya berasa di Kopinako, saudara. Saya berasa, jantung banget nih tempat ini. Diserang oleh saudara guru sekolah minggu. Tiba-tiba suasananya berubah. Suasana yang begitu romantis ya, apa ya. Luar negeri tiba-tiba berasa, kenapa berasa jalan bengrah ya di sini ya. Itu loh ceritanya, saudara. Nah lalu yang ulang tahun, biasanya lagu yang diputar adalah Happy Birthday to you, Happy Birthday. Tapi hari itu waiter putar lagu, hari ini hari yang terindah. Aku bilang kayak lagu raja ya. Terus yang lucunya waiternya juga begitu semangat mereka nyanyikan lagu ulang tahunnya raja. Dan sejenak restoran mewah itu jadi saji jantung. Itu saudara cerita. Nah, apa hubungannya sama firman hari ini? Mari kita lihat Matius 12 ayat 28 sampai 29. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, garis bawah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. The kingdom of God is coming to you. The kingdom of God. Saya tiba-tiba mengerti ada yang namanya dominion atau kuasa. Jadi waktu kakak-kakak sekolah minggu datang 20 orang jam 8 pagi, itu orang yang makan di situ paling cuma 2 sampai 3 orang. Maka karena majoritinya kita semua dari Cijantung, maka tempat itu didatangi oleh kerajaan guru sekolah minggu. Gitu ya. Dan sejenak itu tempat berubah jadi family banget gitu. Hilang semua sosialita atau sultan-sultan, hilang semua. Yang ada adalah kekeluargaan. Saya pakai berdoa lagi, saudara. Mari kita berdoa, semua berdoa. Terus yang lain-lain juga ikut. Saking kita menjajah tempat itu ya, saudara. Sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Ayat 29. Ya. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Nah, konteks ayat ini diceritakan Tuhan Yesus saat dia mengusir setan dari orang-orang. Dan Tuhan berkata, ayo teman-teman tadi, ayo kita kasih contoh yuk. Ayo cepet yuk Sen. Ayo yang ada aja, nggak diapa-apain kok. Ayo Joy, bantu Joy. Ayo Joy, maju aja. Lihat-lihatan. Ayo, ada Dian. Oke, ini. Anak-anak muda sekarang kayak orang Korea semua, stylenya kayak orang Korea. Hanbinyo. Rambutnya. Ini. Oke, ini ada sebuah rumah. Coba ayat 28. Kita kembali ke ayat 20. Marilah, sorry, ayat tadi mundur. Bukan yang ini, iya. Loh, kok itu? Matius 12 ayat 28. Matius 12 ayat 28 dan 29. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah, Yesus dengan kerajaan Allah di belakangnya, the kingdom of God itu sudah datang kepadamu, ke sini, ke rumah ini. Lalu dia berkata begini, ayat 29. Ayo 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah
Seorang yang kuat dan merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, baru dia bisa merampok atau menguasai rumah ini. Maka kata Alkitab berkata dia harus cari, ada analogi pertama, bahwa orang yang kuat itu pertama adalah pemilik rumah itu atau saudara. Analogi yang kedua adalah ada roh yang berkuasa atas rumah ini atau orang ini, sehingga Tuhan Yesus harus berurusan dulu supaya roh ini pergi. Nah, saya lebih percaya ini bukan orang tapi roh. Jadi dia akan cari orang yang paling kuat, lalu dia tundukkan dalam nama Yesus. Dia baru Tuhan Yesus dan kerajaan Allah berkuasa dalam rumah ini. Sampai sini sudah nangkep ya ayatnya ya, secara simpel. Oke. Lalu Tuhan Yesus setelah itu dia bercerita tentang tanda Yunus dalam perikop ini. Lagi bercerita tentang tanda Yunus, tiba-tiba Tuhan Yesus ingat, aku mau balik lagi ke cerita ini. Kembalilah Tuhan Yesus ke ayat 43, 12 ayat 43, dia kembali lagi. Apabila roh jahat yang tadi ini, ingat ya saudara, keluar dari manusia, silakan keluar. Udah tahu kan apa yang harus dilakukan ya? Lanjutannya. Ia pun mengembara ke tempat-tempat tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Dia muter-muter ke sana. Nah, sementara kerajaan Allah di dalam orang ini, terus ayatnya selanjutnya. Ayat 44. Tidak selalu Tuhan ada di sini dan kerajaannya. Sewaktu-waktu pemilik rumah ini lupa sama Tuhannya dan kosong. Seperti ini. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu. Coba saudara baca apa? Kosong, terus bersih tersapu. Stop. Berarti kalau ada kerajaan Allah dalam hidup saudara, maka rumah saudara, hidup saudara bersih tersapu. Mau saudara? Tidak berdebu. Yang kedua, hidup saudara itu rapi dan ayat Alkitab. Jadi kalau saudara rasa hidup saudara kok kotor terus, dan saudara rasa kok kacau semuanya ya, pilar-pilar hidup saya, nilai-nilai hidup saya ini kacau semuanya, maka kemungkinan besar ada roh tadi itu yang bikin semuanya kacau sehingga berantakan. Kadang Tuhan ditinggalkan mereka sendiri, maka apa yang terjadi? Roh yang tadi akan berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Terus ayat 45, ayo Sen, cepet Sen. Lalu ia keluar dan apa? Baca saudara, dan mengajak berapa? 7. Ayo cepet. Kenapa mereka bergerombol begini? Ayat firman kan? Kenapa mereka bergerombol begini? Karena dominion itu persis seperti kita semua dari Cijantung pergi ke restoran itu. Begitu kita 20, kalah semua hawanya. Jadi ternyata hidup ini ada dominion, ada pemerintah Allah atau pemerintah si jahat. Sampai sini sadar ya? Sampai sini sudah tangkap ya? Waktu mereka dominion begini, rumahnya akan apa? Yang kosong tadi, yang rapi teratur, pasti berantakan lagi. Kenapa? Karena mereka mau membanggakan nih, hancurkan seperti saya. Dan dia membanggakan diri kepada Tuhan. Hancur, ikutan sama dia. Jadi ini soal kerajaan Allah atau kerajaan si jahat. Siapa di antara saudara yang mau rumahnya dipenuhi kerajaan Allah? Boleh angkat tangan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Makasih ya, makasih. Annyeonghaseyo. Ya. Jadi sebuah pemerintahan kerajaan Allah itu adalah ada sebuah sistem, ada perilaku, ada
atmosfer yang berbeda. Di gereja ini ada pemerintahan Tuhan di tempat ini. Katakan amin. Satu waktu seorang pendeta bernama David Oyedepo mengerti akan ayat ini. Ini dengar saudara ya baik-baik. Mengerti akan ayat ini. Dan dia membuka gerejanya itu di tempat yang paling kumuh di Nigeria. Dan dalam nama Yesus dia berkata pemerintahan Allah ada di tempat ini. Dan gerejanya berkembang dari tempat yang paling kumuh, tempat copet semua, berkembang menjadi sekolah yang luar biasa. Bukan sekolah aja saudara, ada apa? Ada tempat isi bensinnya. Jadi orang pulang dari gereja isi bensin di situ. Lalu dia berkata, ini adalah tempat pemerintahan Allah. Dari tempat yang kumuh, mereka bikin landasan udara sendiri di Nigeria, di gereja itu. Powerful. Nah ini hati-hati jangan sampai kita miss pelajaran ini. Setelah Matius 12, setelah Tuhan bercerita itu, perhatikan baik-baik. Langsung Tuhan Yesus cerita tentang perumpamaan seorang penabur. Langsung, jadi dia ngomong rumah langsung bawanya penabur. Tentang penabur. Langsung saja saya percepat kepada saudara. Matius 13 ayat 19. Langsung satu pasal di bawahnya. Lihat, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang apa? Kerajaan surga. Tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi iblis itu berusaha supaya saudara itu hidupnya hancur. Supaya saudara masuk ke dalam pemerintahannya dia. Sampai sini nangkep ya. Ini dalam roh. Dia mau supaya saudara hancur. Terus yang berikutnya ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Lalu ayat selanjutnya, tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Jadi saudara berada di gereja sebentar saja, tidak berakar dan tahan. Apabila datang penindasan atau penganiayaan, orang itu pun segala murtad. Sayang, benihnya mati. Padahal benih kerajaan itu saudara besarin jadi besar. Terus ayat 22, yang ditaburkan di semak duri mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Pengen kaya cepat, pakai pesugihan, pusing sama hutang, itu menghimpit akan perkembangan benih kerajaan surga itu. Lalu ayat selanjutnya ayat 23, yang terakhir ditulis, yang ditaburkan di tanah yang baik adalah mendengar firman itu. Saudara katakan mendengar, 1, 2, 3. Mendengar, dan yang kedua mengerti. Dan ia berbuah 100, 60, 30. Coba gambar benih. Benih seperti ini, 20 mili. 2 mili. 0,2 senti. Besarnya jadinya kayak gimana? Seperti ini. Jadi ternyata kerajaan Allah itu sistem, engkau hadirkan Tuhan dalam hidupmu, tetapi ternyata mulainya kecil. Ini menarik, mulainya kecil. Lalu engkau harus izinkan dia bertumbuh, engkau pupuk firman, dia membesar, dan roh yang jahat otomatis pergi. Sampai sini nangkep? Bapak Ibu, coba lihat foto pohon yang besar tadi, pohon sawi di Yerusalem. Ini di Yerusalem sebesar ini. Nah, mari saya tunjukkan gambarnya, gambar Adam, yang tadi gambar Adam, Abraham, Musa. Perhatikan baik-baik saudara. Kenapa kita perlu masuk kerajaan Allah? Yang pertama, Adam dan Hawa ada di Taman Eden, betul ya? Coba dengar baik-baik. Adam dan Hawa di Taman Eden ada dalam kerajaan siapa? Kerajaan Allah, betul ya? Adam dan Hawa ada dalam penyediaan dan pemeliharaan Tuhan dalam Taman Eden. Saya tanya Adam dan Hawa, kekurangan makan enggak?
Pak Genta kekurangan makan? Enggak. Mau makan tinggal petik kan? Jadi di dalam kerajaan Allah, ya poin pertama coba keluarin, kerajaan Allah ada penyediaan. Coba saudara baca 1, 2, 3. Dalam kerajaan Allah ada penyediaan. Penyediaannya apa? Oh, Bapak nggak tahu utang saya besar. Ada penyediaan. Bapak nggak tahu anak saya 4. Ada penyediaan. Coba baca 1, 2, 3. Dalam kerajaan Allah ada penyediaan. Nah, tetapi iblis tidak suka akan Adam dan Hawa disediakan oleh Tuhan. Jadi dia masukkan benih dosa. Puk. Adam dan Hawa dibuang. Saudara tahu dibuangnya di mana? Di Kanaan. Dia bilang, oh kamu gak harus kok ikut pemerintahan Allah. Ikut aja yang bertentangan sama Allah semua. Dan muncullah itu kerajaan-kerajaan sebelum Nuh. Ingat baik-baik, sebelum Nuh. Dan mereka semua ngawur, kawin, mengawinkan LGBT. Semua yang Tuhan sudah atur begini, dibalik semua. Itu, saudara nangkep ya. Semua yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, dibalik semua. Dilawan semua. Dan banjir Nuh, hantam semua. Hantam semua. Balik lagi seperti itu. Abraham muncul. Abraham disuruh Tuhan ke Kanaan. Kembali ke tanah itu. Kembali ke tanah itu. Tapi ketemu lagi Sodom dan Gomora. Sama lagi manusia. Mau masuk pemerintahan Allah, masuk pemerintahan sini. Berantem semua. Kata Sodom itu awal mula dari LGBT kan. Ya, sampai sini sudah menangkap. Lalu muncullah Musa di Israel. Nah ini saudara lihat. Adam dan Hawa pemerintahan Allah. Ini pelajaran Alkitab jadinya. Waktu Musa mengajak bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah kembali bertahta. Saya tanya, di dalam pemerintahan Musa, pemerintahan Allah, kerajaan Allah, saya tanya, mana tiap pagi disiapkan Tuhan enggak? Tiap hari turun mana, betul ya? Dikasih makan sama Tuhan. Waktu mereka minta daging, turun enggak daging? Daging burung puyuh. Sampai ada yang mati keselak. Saking kebanyakan daging. Jadi waktu panas Tuhan kasih tiang apa? Tiang awan. Waktu malam dingin Tuhan kasih tiang api. Jadi di dalam kerajaan sistem pemerintahan Tuhan ada pemeliharaan. Poin yang kedua. Siapa yang mau dipelihara dan disediakan oleh Tuhan? Boleh angkat tangan. Ya. Oke, turunkan tangan. Ingat baik-baik. Tetapi tipu daya iblis akan keinginan, akan kekayaan membuat benih Anda mati. Padahal di dalam kerajaan Allah ada itu semua. Sampai sini sudah nangkep ya? Ini menarik saudara. Kita buka yang ayat selanjutnya, yakni dari 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20. Mari saudara baca 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri, yang kencang 1, 2, 3. Kerajaan Allah bukan terdiri dari, tetapi dari kuasa. Kata kuasa di sini diambil dari kata dunamis. Dunam itu dalam bahasa Yunani artinya disebutkan adalah miracle, mujizat, sesuatu yang ilahi, gitu. Lalu ada kata abundance, kelimpahan, kata dunam itu ada di situ. Kerajaan Allah bukan hanya perkataan tetapi kuasa. Coba poin yang ketiga. Di dalam kerajaan Allah ada, ayo Ferdi poin ketiga. Mari saudara baca 1, 2, 3. Dalam kerajaan Allah ada kuasa. Nah seringkali, ini pelan-pelan saya, dalam keadaan hidup dan rutinitas sehari-hari, saudara kerja, saudara ada deadline, saudara sekolah, edukasi dan lain-lain,
saudara mulai pelan-pelan dunia ini mematikan kerajaan Allah dan kuasa Allah. Sehingga dalam dunia saat ini, dalam dunia sosmed, Anda mulai tidak percaya adanya kuasa Allah. Yang Anda percaya adalah perkataan, motivasi, motivator, pendidikan. Anda lebih percaya itu, tetapi dalam kerajaan Allah ada kuasa. Ini terjadi pada zaman Yesus, di mana orang Farisi, disebut orang Farisi itu orang yang ahli motivator, orang yang ahli tata bahasa, orang yang ahli akan Taurat semua, tetapi mereka tidak percaya akan kuasa lagi. Dan Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya waktu itu. Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh jalan lagi, orang buta sembuh. Kuasa. Orang Farisi, lihat, dengar baik-baik. Apa yang mereka percaya? Dunia yang mereka percaya. Mereka bikin ibadah, yang penting hubungan. Siapa jemaat yang kaya ya? Oh, kita datang ke rumahnya, kita sembahyang di situ, dapat persembahan. Yang mereka jalin adalah connection dengan orang-orang kaya dan penguasa-penguasa setempat. Akhirnya kerajaan Allah hilang kuasanya. Tetapi Yesus bilang ada kuasa. Coba katakan sama saya, kuasa. Kepada yang tertindas ada kuasa, engkau bangkit kembali. Kepada yang mandul ada kuasa, engkau berbuah kembali. Kepada yang susah ekonominya, Tuhan berkata abundance, ada kuasa. Coba katakan dengan kuat, kuasa. Katakan amin. Jadi hari ini kita diingatkan dalam kerajaan Allah ada penyediaan, ada pemeliharaan, ada kuasa. Nah, yang saya tutup, jadi kita sambung lagi minggu depan. Saya tutup dengan sebuah cerita di mana saya punya paspor. Paspor saya paspor Indonesia. Ya, saudara, saya punya paspor Indonesia. Bulan November saya pergi ke Amerika bersama istri. Tahun 2021 saya pergi ke Amerika. Lalu sampai di Amerika, yang pertama saya senang adalah saya langsung cari burger. Di sana yang terkenal namanya In and Out Burger. Dan begitu keluar airport kita langsung makan burger. Oh enak ya, iya enak, bener enak. Lalu malamnya kita diajak makan oleh keluarga dari adiknya Intan yang menikah dengan orang barat, orang bule. Diajak makan steak, besar. Senengannya Ryan ya, makan steak gitu, merah-merah steaknya. Saya makan sambil geli-geli gitu, maklum saya biasanya makan rawon, soto, ya, geli-geli gitu makanya. Besoknya saya diajak makan breakfast, ada kentang, ada susu, ada makanan-makanan bule. 3-4 hari apa yang terjadi? Saya mulai kangen dengan makanan Indonesia. Karena saya warga negara Indonesia. Saya mulai cari, di sini ada jual nasi goreng gak ya? Di Amerika saya mulai cari makanan Indonesia. Nah, pesan buat saudara. Dalam kehidupan saudara, saudara ingat, Anda itu warga negara kerajaan surga. Katakan amin. Waktu Anda dihadapkan dengan kesusahan, betul, Anda boleh susah ya. Kemarin ada Sally di belakangnya. Hai Sally. Sempat hadapi kedukaan. Yes, you're crying. Yes, you are crying. Tetapi ingatlah, Anda itu warga negara kerajaan surga. Dia bisa mengubah yang duka menjadi sukacita. Dia bisa mengubah yang miskin jadi kaya. Dia bisa mengubah semua yang berantakan menjadi rapi dan teratur kembali. Yang percaya ada pemeliharaan, apalagi penyediaan dan ada kuasa, boleh berikan tepuk tangan. Ayat terakhir Matius 11 ayat 28, mari saudara baca bersama saya. Tuhan Yesus menawarkan dengan kerajaannya kepada saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu
dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Coba tadi ada foto makan bersama ratu. Inilah foto Ratu Inggris makan di Buckingham Palace dengan kolega-koleganya. Wow, kalau saudara kita diundang situ, percayalah saudara, mau kakak-kakak sekolah Minggu Cijantung, kita jiper pasti di situ. Nggak berani. Tapi kita bangga kalau bisa makan dengan Ratu Inggris, kan? Betul nggak? Tuhan Yesus ajak kita makan, minggu depan kita perjamuan. Hebat nggak? Makan dagingku, minum darahku, dan kamu akan disebut saudaraku. Kita bagian dari kerajaan Allah. Katakan, ada penyediaan. 1, 2, 3. Yang kedua, ada pemeliharaan. Ada kuasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangun berdiri. Yuk, dalam kerajaan surga itu ada haknya. Kalau saya ke Amerika, mertuanya adik ipar saya itu punya hak sebagai warga negara. Dia punya hak. Kalau dia ke Disneyland harus murah, ditanggung sama negara. Kalau dia makan harus dapat diskon. Saudara punya hak, tapi saudara harus tahu hak saudara. Karena itu ini berkat adalah hak saudara. Saya minta ada 4 jenis berkat. Saya mau saudara ikut baca sebelum kita pulang. Amin. Mari kita mulai. Kita ada 4 berkat. Saya mau kita baca bersama-sama. Berkat. Ikut baca ya saudara. Berkat keluarga. Kiranya engkau berkenan memberkati keluarga jemaatmu supaya tetap ada di hadapanmu. Apa yang diberkati tetap diberkati selama-lamanya. Diberkatilah engkau dengan kerukunan, suami istri rukun, anak-anak rukun, dalam nama Yesus. Berkat keuangan, diberkatilah engkau di kota, di ladang, hasil tanah, kandunganmu, lembu sapimu, bakulmu, waktu keluar masuk diberkati Tuhan. Berkatilah lumbung-lumbungmu, diisi penuh sampai melimpah-limpah. Rekening-rekeningmu penuh, bejana pemeranmu meluap dengan air buah anggur. Sehat dan kesembuhan, dan memberikan kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Oleh bilur-bilurmu, Yesus sudah mati, dan oleh bilur-bilurmu kita semua menjadi sembuh. Katakan sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Yang terakhir, berkat keselamatan, kebajikan, kemurahan mengikuti aku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan nanti sepanjang masa, pasti. Sebab kamu mengaku dengan mulutmu Allah membangkitkan Yesus, kita semua diselamatkan. Berikan tepuk tangan panjang buat Tuhan Yesus. Mari saudara terima berkat Tuhan. Angkat kedua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Waktu engkau pulang, waktu engkau sedang down, ingat, aku warga negara surga. Semua yang terima berkat sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya lihat ada kelegaan di tempat ini. Saudara boleh lihat kanan kiri, katakan engkau warga negara surga. Tunjuk dia. You are the citizen of God. Amin, amin. Silakan duduk saudara.